Guys, viral di media sosial seorang pengasuh sekaligus pemilik ponpes di Pati, Jawa Tengah, cabulin santrinya. Pelaku tak lain adalah merupakan pendiri daripada ponpes, inisialnya AS. Dan tak tanggung-tanggung jumlah korban secara resmi ada 8 santri yang melapor. Namun kuasa hukum menyebut total santri yang mengalami pelecehan seksual itu sekitar 50 orang dan usianya itu masih usia SMP di bawah umur. Modus operandinya, pelaku menggunakan doktrin manipulatif, mengklaim dirinya keturunan nabi yang berhak atas segalanya termasuk memperkosa santri dengan menghubungi para santri di jam setengah 12 sampai jam 12 malam. Nah, tindakan hukum pada saat ini bahwa Polresta Pati telah menetapkan AS sebagai tersangka kasus pencabulan dan pemerkosaan dan ratusan warga turut menggeruduk ponpes milik daripada AS. Nah, terdengar juga kabar bahwa kuasa hukum mengakuin cara beliau bukan hanya memperkosa gitu ya. Cara lain bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh beliau adalah dengan memasukkan alat kelaminnya gitu ya, dan memaksa santri untuk menelan spermanya gitu ya. Nah, jadi sekarang lagi ditanganin oleh Polresta. Nah, sehingga hal ini membuat ponpes ditutup oleh Kementerian Agama untuk sementara waktu. Dan fakta sekarang kasus ini sempat mandek ya. Dan baru terungkap setelah 1 dari 8 santri yang melapor berani untuk speak up. Sehingga hal ini ditindaklanjutin. Kalau yang 1 orang ini tidak berani speak up, nah maka kemungkinan kasus ini akan redup kembali. Peluang kesempatan untuk terjadinya pelecehan demi pelecehan ya berpotensi besar ya. Nah, pesan moral dari kasus ini bahwa keberanian korban untuk bersuara adalah sesuatu yang sangat penting dan harus kita dukung bersama. Kita kawal kasus ini supaya kasus ini dapat ditindaklanjutin agar tidak terulang dalam kasus-kasus berikutnya. Karena banyak kasus seperti ini terjadi dan diam karena korban takut, malu, atau tidak mendapat tidak percaya akan didengar saat bicara. Jadi kita kawal terus kasus ini agar kasus ini menjadi perhatian publik untuk meredam terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur. Gimana menurut rekan-rekan?